perempuan dan anak masih sering sekali dianggap sebagai kelompok kelas 2. Perempuan dan anak masih tergolong dalam kategori rentan yang dimana sering sekali mendapatkan masalah seperti kemiskinan, konflik, kekerasan, dan sebagainya. Situasi seperti ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan program dan pembangunan desa dan pada akhirnya berdampak pada pencapaian pembangunan di Indonesia. Nah, oleh sebab itu perlu adanya nih program pemberdayaan perempuan dan pelindungan terhadap anak demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, seperti apa sih peran desa dalam program pemberdayaan perempuan dan pelindungan terhadap anak yang ada di desa? Bim, kamu tahu gak sih, 1 dari 3 perempuan di Indonesia itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Oh ya? Udah gitu, itu tuh gak mandang usia, dari anak kecil, remaja, sampai dewasa. Dan kamu harus lihat, ini di pertengahan 2021, kasusnya tuh sudah mencapai 5.000 lebih. Wow. Ini aku yakin pasti kasusnya akan terus meningkat deh. Ironis banget ya? Ironis ya? Padahal anak sama perempuan itu memegang peranan penting loh untuk tujuan pembangunan nasional. Anak itu kan merupakan aset bangsa di masa depan. Ya, betul. Ya kan? Nah, kamu tahu kan, salah satu kunci keberhasilan tujuan pembangunan nasional itu adalah adanya keseimbangan nih antara partisipasi perempuan dan laki-laki yang terus kita dorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Nah, kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender sepertinya sudah mulai tampak nih. Karena pemerintah sudah mengesahkan undang-undang penghapusan diskriminasi gender. Dalam hal ini, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah mengambil peran dan dituangkan ke SDGs tujuan 5, yaitu keterlibatan perempuan desa. Nah, dalam hal ini pemerintah desa menjadi garda terdepan untuk mengatasi masalah gender melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Presiden Joko Widodo memberikan 5 arahan. Dari 5 arahan Presiden tersebut, lalu dijabarkan 10 indikator desa ramah perempuan dan peduli anak. Sekarang kamu coba jelasin ke aku, kan kita ini mau memahami peran desa dalam program ramah perempuan dan peduli anak, ya kan? Ya. Terus kenapa kamu bawa aku ke Kabupaten Tulungagung? Iya, karena di Kabupaten Tulungagung ini ada desa yang sudah praktik dengan baik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu tuh dikelola oleh perempuan, dibentuknya oleh perempuan juga, dan sudah didukung oleh pemerintah desa. Keren kan? Keren banget. Aku pengen deh ke sana. Sekarang aku juga pengen ngeliat secara langsung nih program desa apa yang bisa menghapuskan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan. Oke, udah langsung aja yuk. Langsung. Let's go. Let's go. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah penyumbang pekerja migran Indonesia atau PMI terbesar di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen mewujudkan semua desa di Kabupaten Tulungagung menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak, agar peran perempuan meningkat dalam konteks ekonomi melalui kegiatan wirausaha, serta perempuan dapat berperan aktif dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Desa Pojok adalah desa terbesar yang ada di Kecamatan Ngatru, Kabupaten Tulungagung, yang 80% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sisanya terbagi ke dalam kategori pegawai, pedagang, dan lain-lain. Semakin sedikitnya lahan pertanian, rendahnya pendapatan, serta tingginya kebutuhan hidup, membuat ratusan wanita dari desa Pojok rela bekerja ke negeri seberang demi kualitas hidup yang lebih baik.
Selama beberapa tahun ke belakang, pemerintah desa bersama PKK melaksanakan pelatihan-pelatihan yang tujuannya meningkatkan kapasitas perempuan, terutama mereka yang merupakan purna pekerja migran Indonesia, agar mampu berpenghasilan sendiri dengan menciptakan UMKM di desa agar tidak kembali lagi menjadi pekerja migran. Melalui kepedulian kelompok masyarakat mandiri sumber rejeki, diinisiasikanlah pembentukan koperasi khusus wanita di desa. Saya mau tanya-tanya boleh Bu? Boleh, silakan masuk. Boleh ya. Tujuan utama dibangunnya koperasi ini adalah agar seluruh anggotanya bisa menjadi wanita yang mandiri, penghasilan sendiri tanpa harus menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Koperasi yang awalnya hanya beranggotakan 6 orang wanita saja, kini sudah berkembang pesat hingga saat ini memiliki ratusan anggota. Budidaya ikan dan ternak, usaha makanan seperti kue kering, catering, pedagang buah, juga usaha konveksi, dan tata rias adalah jenis usaha yang telah ditekuni oleh anggota koperasi. Kita sebagai mantan buruh migran, kalau mencari pekerjaan di sini kan kadang dipandang sebelah mata. Maka dari itu kita ingin seandainya ada pemerintah yang peduli dengan kami, dibuatkan showroom lah untuk mantan-mantan TKI yang ada di Kabupaten Tulungagung. Mintanya seperti itu, dan ada pelatihan-pelatihan yang kita butuhkan. Kadang kita punya modal tapi kita mau dibawa kemana uang yang diperoleh dari luar negeri, seperti itu. Melalui koperasi wanita, perempuan-perempuan di desa pojok bisa meningkatkan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri, menggapai cita-cita mereka yang nantinya juga akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya. Desa Kesambi, terletak di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, memiliki luas lahan sekitar 211 hektar, terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Sambi dan Dusun Jambe. Desa ini memiliki potensi pertanian dengan lahan persawahan yang luas. Pada periode tahun 2016 hingga 2018, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mampu menurunkan angka tindak kekerasan terhadap anak secara signifikan, yaitu dari 114 kasus menjadi 74 kasus, dan hingga kini angkanya terus menurun. Salah satu program yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Kesambi, Tulungagung adalah menciptakan Forum Anak Desa. Terbukalah anak, hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, yes! Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM di Desa Kesambi dijadikan rujukan bagi desa lain di Tulungagung. Program PATBM tersebut diberi nama Forum Anak Desa Kesambi. Pada awalnya, program tersebut fokus menjangkau anak-anak buruh migran karena Desa Kesambi adalah salah satu basis buruh migran di Tulungagung, sehingga banyak anak bermasalah karena tidak diasuh oleh orang tuanya. Program ini menggandeng Karang Taruna dan Jamaah Yasin Tahlil untuk membantu sosialisasi pelindungan anak di setiap kegiatan pengajian. Program ini awalnya digerakkan oleh swadaya masyarakat. Baru pada tahun 2016, pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar 20 juta per tahun untuk keberlanjutan program ini. Kita berawal dari banyak kasus-kasus di desa yang kebanyakan pernikahan dini, kehamilan usia dini, dan pekerja dini. Jadi kita sebagai teman sebaya, kita sebagai teman satu desa, kita mencoba sharing-sharing, kumpul-kumpul gimana baiknya. Kita cari tahu tentang apa masalahnya kok sampai kayak gitu. Setelahnya kita belajar dari teman-teman yang dulunya belum tahu, sekarang jadi lebih tahu tentang apa itu pernikahan dini, bahaya pernikahan dini, dan banyak sekali yang manfaat yang keluar dari situ. Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan positif seperti konseling, pelatihan, dan lain-lain, Forum Anak Desa ini juga memberikan ruang kepada anak untuk beraspirasi dan mengekspresikan diri menjadi tempat yang aman untuk mereka menuangkan keresahan. Apa sih Pak peran desa untuk membantu Forum Anak Desa Kesambi ini?
Ya. Pertama kalau peran kami di pemerintahan desa adalah forum anak desa ini saya ikutkan di Musrebangdes. Jadi di Musrebangdes ini nanti dia punya usulan. Usulan ke pemerintahan desa adalah apa yang diminta oleh anak-anak ini. Jadi kami dari pemerintahan desa melayani permintaan anak sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh karena itu saya sebagai kepala desa saya masukkan di APBDes. Jadi anggaran ini saya berikan kepada dia pada tahun ini adalah sekitar 13 juta untuk kebutuhan forum anak desa. Itu yang saya sampaikan kepada anak-anak. Dan kegiatannya adalah dia dilakukan dengan mandiri. Jadi kita dari pemerintahan yang ngontrol sebagai SPJ-nya per bulan kegiatannya disampaikan kepada saya. Itu yang dana yang 13 juta ya. Kalau gitu kita pamit dulu Pak, ya soalnya kita mau keliling-keliling ya Pak, izin ya Pak, keliling-keliling didik di desa Kesambi ini, pengen tahu juga gimana gitu kan. Ya, terima kasih atas kehadirannya Mas. Sama-sama Bapak, mari Pak, Assalamualaikum. Adik-adik hati-hati ya. Nah sekarang ini rasa aman bisa dimiliki oleh seluruh anak-anak yang ada di desa Kesambi ini. Mereka ini bisa tumbuh lebih cepat secara fisik maupun mental. Semoga aja ya seluruh anak-anak Indonesia bisa merasakan hal yang sama. Siap, betul banget. Mereka ini adalah calon-calon pemimpin bangsa yang akan menjadi sumber daya manusia berkualitas. Selain memberi fokus pada perkembangan anak, Desa Kesambi juga memiliki kelompok wanita tani sebagai bentuk pemberdayaan terhadap perempuan di desa. Pemerintah desa berupaya meningkatkan perekonomian warga Desa Kesambi, terutama mereka yang berprofesi sebagai petani. Saat ini kelompok wanita tani yang ada di Desa Kesambi sejumlah 300 orang. Mereka semua mendapatkan support dari pemerintah desa berupa pelatihan dan bantuan modal. Desa ramah perempuan dan peduli anak dapat terwujud jika semua pemangku kepentingan bekerja sama dan berkolaborasi melakukan aksi kolektif serta bersinergi untuk memberdayakan, memberikan perlindungan, dan jaminan terpenuhinya hak perempuan dan anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta mengalokasikan anggaran desa yang berkelanjutan. Perempuan berdaya, anak terlindungi. Mari percaya desa, karena desa bisa. Tantangan pembangunan manusia yang berkesetaraan masih banyak persoalan. Budaya patriarki masih terlihat dalam masyarakat yang berdampak pada hasil pembangunan. Pandangan yang seringkali menomorduakan posisi perempuan dan anak-anak dalam pembangunan harus dihapuskan. Desa ramah perempuan dan peduli anak tidak hanya mendukung SDGs nomor 5, tapi juga mendukung desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, dan desa sehat dan sejahtera. Pendidikan desa berkualitas, desa layak air bersih dan sanitasi, desa damai berkeadilan, kelembagaan desa dinamis, dan budaya adaptif. Bersama-sama kita membangun negeri dan memperdayakan perempuan dan lindungi anak-anak. Mulai dari desa.